Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa ikutin Zoom bersama-sama di dalam kebaktian ucapan syukur akhir tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini Tuhan yang sudah mengkumpulkan kami melalui Zoom ini. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata melalui firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini saya akan mengkhotbahkan satu tema yang sederhana, yaitu ketika Tuhan memanggil namaku. Mari kita melihat di dalam kitab 1 Samuel di pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, saya akan bacakan ayat ini. Yang di rumah, yang pegang Alkitab, bisa ikut membukanya ya. 1 Samuel pasal yang ketiga, saya akan baca dari ayat pertama, lalu saya akan cuplik-cuplik ya. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia ke Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Sekarang ayat ke-6. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Sekarang ayat yang ke-8. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Sudah berapa kali anak-anak? Sudah kali yang ketiga. Oke. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Dia perginya ke Eli. Sekarang ayat ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Tadi sudah 3 kali, sekarang yang keempat, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Oke, sekarang perhatikan ayat 1. Samuel yang masih muda menjadi pelayan. Oke, ayat ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sekarang ayat ke-20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, perhatikan, contoh Samuel ini adalah satu-satunya contoh di dalam Alkitab. Tuhan memanggil seorang anak muda. Umur berapakah Samuel waktu diserahkan ke rumah Tuhan, lalu dibesarkan oleh Imam Eli? Alkitab catat, setelah mamanya cerai susu sama Samuel ini. Maksudnya apa? Samuel sudah tidak minum air susu ibu. Seorang anak waktu dibesarkan oleh mama dari kecil, anak minum air susunya mama. Lalu di dalam tradisi kebiasaan orang Yahudi, mereka yang punya anak disusui sampai umur berapa? Sampai kira-kira umur 3 atau umur 4. Rata-rata antara 3 sampai 4. Nah, saat Samuel sudah tidak lagi minum air susu mama,
Hana yang adalah mamanya Samuel membawa si Samuel pergi ke Silo untuk diserahkan ke rumah Tuhan, karena sebelum mendapatkan anak yang namanya Samuel ini, Hana ke rumah Tuhan waktu itu pernah berdoa, Tuhan, kasih kepada saya seorang anak. Dia ingin dapat anak, tapi belum dapat. Lalu akhirnya Tuhan menjawab doanya. Dan doa Hana isinya, Tuhan, kalau Engkau kasih saya anak, anakku ini akan kuserahkan untuk Tuhan pakai. Banyak orang kalau dia berdoa, Tuhan, saya mau ujian, Tuhan tolong, nanti kalau lulus, saya semakin cinta Tuhan. Setelah lulus, lupa janji dia. Tuhan, tolong saya sakit. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan semakin taat baca Alkitab. Setelah sembuh, lupa semua. Hana lain. Dia berdoa, Tuhan, saya mau anak, kasih saya anak. Terus dia berdoa. Dan Tuhan jawab doanya. Tuhan kasih seorang anak laki-laki. Dan dia ingat janjinya. Aku ingin anak. Kalau Tuhan kasih anak, lebih baik aku jaga saja. Saya lupakan semua janji-janjiku kepada Tuhan. Tapi Hana ini tidak. Dia sudah dapat anak, dia tahu. Anak ini memang saya inginkan. Tetapi anak ini bukan milik saya. Karena saya doa kepada Tuhan. Tuhan yang kasih, maka aku mau kasih anak saya kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Lalu sejak kira-kira umur 3, umur 4, Samuel sudah dibawa ke rumah Tuhan dan pisah sama mamanya. Samuel adalah orang yang saya sangat kagumi, anak-anak. Kenapa? Umur 3, umur 4 sudah pisah sama mama. Tidak manja sama mama. Dan mama setiap tahun waktu pergi beribadah ke Silo, karena setiap tahun mereka pasti kumpul di situ. Mama membuat baju. Mama hitung kira-kira tahun lalu Samuel badannya kurus. Oh, setelah setahun pasti lebih gemuk sedikit, sudah lebih tinggi sedikit. Maka mamanya mempersiapkan baju dengan perkiraan di otaknya mama. Oh, Samuel anakku pasti sudah tambah tinggi segini. Tahun lalu saya buat segini. Lalu dia buat bajunya, dia hantar untuk Samuel. Lalu pertemuan itu sangat singkat. Dan dia harus pisah lagi sama Samuel. Lalu Samuel ditaruh di rumah Allah, dididik oleh hamba Tuhan yang tidak beres. Imam Eli tidak beres. Anak Imam Eli juga imam, tidak beres. Lalu Samuel ada di tengah-tengah orang yang tidak beres. Imam tidak beres. Anak imam tidak beres. Biasanya kalau saya baik, bergaul sama orang jahat, saya jadi ikut jahat. Tetapi Samuel tidak. Kiri kanannya orang jahat. Dia punya teman main adalah anak imam. Anak imam jahat. Samuel tidak jahat. Samuel dibesarkan oleh boksu yang jahat. Tapi Samuel tidak ikut jahat. Tuhan menjaga anak ini. Dan 1 Samuel pasal 3 tadi anak-anak, Tuhan katakan apa? Waktu itu firman Tuhan sudah jarang. Artinya apa? Tuhan tidak lagi berkata-kata kepada para boksu. Tuhan tidak lagi memakai imam-imam. Lalu Tuhan sekarang memakai anak kecil. Maka anak-anak, engkau masih kecilkah? Jawabannya iya, secara umur. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat engkau bukan seperti anak kecil. Tetapi Tuhan melihat engkau melampaui boksu yang hidupnya tidak beres. Samuel masih muda. Imam Eli sudah tua. Anak-anak Imam Eli juga imam. Ini semua orang dewasa. Sedangkan Samuel masih kecil. Dan Samuel kerja di dalam rumah Tuhan menjadi pelayan. Orang yang bisa melayani Tuhan, sudah bagus belum? Oh, sudah.
Orang yang dididik oleh hamba Tuhan, tinggal di gereja, tinggal bersama dengan hamba Tuhan, dengan anak dari hamba Tuhan, yang juga hamba Tuhan. Bagus ya. Tetapi Alkitab catat, Samuel belum mengenal Tuhan. Saya baca ayat ke-7, dengar baik-baik. Samuel belum mengenal Tuhan. Anak-anak, engkau ada di sekolah Kristen sudah berapa tahun? Engkau dididik oleh mamamu, papamu, keluargamu, koko dedek, itu mungkin sudah katanya Kristen. Tapi saya mau tanya, sudahkah engkau mengenal Tuhan? Engkau dididik diam keluarga, papa mama bukan Kristen. Papa mama mungkin broken home. Mungkin setiap saat cekcok-cekcok. Samuel punya mama namanya Hana. Papa Samuel namanya Elkana. Hana, Elkana. Elkana, Papa Samuel punya 2 istri. Istri yang namanya Penina, lalu istri yang namanya Hana. Dan Penina tidak suka kepada Hana. Cekcok. Kalau konsep sekarang, Samuel dari keluarga yang broken home. Anak-anak, engkau jangan pikir kalau mamaku tidak kenal Tuhan, papaku tidak kenal Tuhan, maka saya nakal biasa, saya jahat biasa. Kalau mamaku pendeta, papaku pendeta, saya baik biasa. Hati-hati. Di dalam hidup Samuel ini beda. Samuel dibesarkan di dalam keluarga broken home. Papa punya 2 istri. Dan Samuel dari keluarga yang broken home. Tetapi hidupnya tidak rusak. Samuel dibesarkan oleh keluarga yang rusak. Imam Eli dan 2 anak imam yang rusak. Samuel setiap hari bergaul sama orang rusak. Tapi Samuel tidak ikut rusak. Kenapa? Karena Tuhan menjaga anak ini. Banyak anak-anak, sudah dididik baik-baik oleh mama. Tidak lama kemudian bergaul sama orang jahat. Akhirnya jadi jahat. Banyak anak-anak dididik lulus SD bagus. Masuk SMP. Bergaul sama anak-anak SMP yang nakal-nakal. Akhirnya dia menjadi nakal. Ingat cerita Samuel. Samuel tidak mengikuti semua yang jahat itu. Samuel melayani Tuhan. Begitu setia. Dia di rumah Tuhan. Dia menjaga lampu rumah Tuhan. Lampu rumah Tuhan itu ada kandil dengan 7 tempat kandil. Itu harus imam yang nyalakan lampunya dan matikan lampunya. Imam punya tugas nyalakan lampu. Tapi Imam Eli sudah tua, gemuk dan sudah tua, mata sudah tidak tajam. Anak-anak yang adalah anak-anak Imam Eli mestinya yang harus jaga. Tapi mereka lalaikan tugas. Samuel tidak berkata diam hati, enak saja tugasmu serahkan ke saya. Enak saja kalian tidur ngorok-ngorok enak-enak. Saya harus menjaga lampu ini. Lampu di rumah Tuhan dinyalakan pada sore hari, kira-kira jam 6 sore. Nanti sampai jam 6 pagi, lampunya akan dimatikan. Sore jam 6, nyalakan lagi. Lalu pagi jam 6, dimatikan. Ini adalah tugas yang imam harus kerjakan. Tapi Samuel yang kerjakan. Alkitab catat, rumah Allah punya lampu belum padam. Berarti belum sampai jam 6. Itu saatnya tidur ngorok. Itu saatnya enak-enaknya tidur. Karena angin dingin. Karena cuaca sudah masuk pagi, sudah enak. Dan Samuel mestinya tidur dengan enak dan ngorok karena sudah capek. Tetapi waktu Tuhan memanggil dia, Samuel, Samuel, langsung dia jawab. Dia langsung bangun. Ini hal yang tidak ada di anak-anak zaman sekarang.
Anak-anak zaman sekarang apa? Mamanya bangunin. Acong, bangun. Sampai mamanya teriak, lehernya sudah mau patah. Masih peluk guling. Cepat. Iya mah. Sudah iya. Masih ngorok lagi. Pasang weker sudah 3. Yang pertama jam 6. Kedua 6.15. Ketiga 6.30. Waktu weker pertama bunyi titit 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 titit, dia tahu ini weker pertama masih jam 6. Lalu dia matikan. Weker kedua titit titit, dia tahu masih 6.15. Weker ketiga titit 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 6.30. Lalu sudah tidur setelah 3 weker bunyi. Lalu sudah jam 7, mamanya bangunin. Cepat bangun, sudah jam 7. Masih jam 7. Masih ngantuk, mah. Tidur lagi. Samuel lain. 1 kali dipanggil, langsung menjawab. Padahal Samuel saatnya harusnya ngorok. Samuel saatnya harus baring-baring. Tapi Alkitab catat, dia bangun, dia pergi ke Imam Eli. Berarti dia harus keluar dari tempat dia tidur. Dia harus jalan keluar. Dia harus ketok pintu. Dia harus masuk ke kamar Eli di mana Eli sedang tidur. Dan dia harus panggil si Eli. Lalu Eli bilang, bukan aku yang panggil. Lalu Samuel bingung. Tadi ada yang suara panggil. Lalu Eli bilang bukan. Tidurlah. Samuel balik lagi. Lalu tidur. Dari bangun mau tidur. Oh, perlu jeda. Perlu hitung anak domba sampai ngantuk tidur. Tuhan panggil lagi. Samuel, Samuel. Langsung dia jawab lagi. Lalu dia bangun lagi. Berangkat lagi. Ketok pintu lagi. Bangunin Eli lagi. Eli bilang, bukan saya yang panggil. Balik lagi. Hitung domba lagi. Tadi sudah hitung sampai berapa ya. Lanjutin lagi, ngantuk lagi, tidur. Tuhan panggil lagi. Dia bangun lagi. Oh, padahal capek. Padahal harus istirahat. Tapi Samuel orangnya lain. Lalu akhirnya Imam Eli berkata, bukan saya. Imam Eli akhirnya sadar kenapa sampai 3 kali. Firman Tuhan tidak datang kepada boksu Eli ini. Tapi firman Tuhan datang kepada anak kecil ini. Dan akhirnya Eli berkata, kalau Tuhan panggil lagi, engkau harus jawab. Ini bukan dari saya. Ini dari Tuhan. Dan Tuhan panggil dia. Nah, perhatikan. Dari Samuel melayani Tuhan. Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia. Lalu muncul kalimat, Samuel belum mengenal Tuhan. Bukankah sudah melayani? Banyak anak-anak, nyanyi, melayani di gereja. Tetapi kenapa Samuel melayani di rumah Tuhan? Begitu giat. Alkitab catat, belum mengenal Tuhan. Artinya apa? Selama Samuel hidup, Samuel melayani Tuhan. Dari bawah ke atas. Dari manusia ke Tuhan. Kita berdoa juga sama ya. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Tapi pernahkah dari atas ke bawah? Banyak orang sudah berdoa, amin. Habis itu lupa dari bawah ke atas. Lalu hidupnya tidak ada gairah. Tidak tahu masa depan. Anak-anak ditanya, masa depanmu kayak apa? Nggak tahu, nggak tahu. Sudah doa? Sudah. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Samuel melayani Tuhan. Dari bawah ke atas. Kiranya apa yang kulayani di bawah, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti berkati. Tetapi yang paling penting, dari atas ke bawah. Di dalam Injil Matius muncul kalimat begini. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bawa ke atas. Melakukan mujizat demi namamu? Bawa ke atas. Mengusir setan demi namamu? Dari bawah. Ucapkan jasa. Sudah. Tuhan, dari bawah sudah ke atas. Demi namamu. Tapi yang paling penting, dari atas ke bawah. Yesus berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Ini yang paling penting.
Tuhan yang katakan, aku tidak pernah kenal engkau. Samuel bagaimana? Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah nyalakan lampu. Aku sudah taat. Aku kupingnya tajam. Aku tidak malas. Tapi Samuel belum mengenal Tuhan. Kalian di sekolah ada guru Kristen. Kalian di sekolah ada chapel. Kalian di sekolah ada firman Tuhan. Sudahkah engkau mengenal Tuhan? Jangan-jangan engkau berkata, aku sudah melayani Tuhan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Sekarang Bapak Pendeta mau tanya, sudahkah Tuhan memanggil namamu? Oh, saya tahu Pak Presiden. Saya kenal Pak Presiden dari bawah ke atas, dari rakyat ke pemimpin negara. Saya kenal Pak Presiden. Saya tahu orangnya. Saya bisa lukis wajahnya. Sekarang tanya, Pak Presiden pernah telepon engkau tidak? Tidak. Saya kalau mau telepon dia juga nggak sambung. Pernahkah dia telepon kita? Coba seandainya ada telepon masuk, Pak Presiden yang telepon. Lalu panggil nama kita. Kita kaget. Kok dia tahu namaku? Wah, jadi lain. Selama ini saya terus berkata, saya kenal Pak Presiden. Dia presiden saya. Dia orang luar biasa. Oh, dari bawah ke atas. Dari rakyat memuji si pemimpin. Tapi pemimpin tidak pernah kontak saya. Orang Kristen banyak di gereja beribadah kepada Tuhan. Tapi siapa yang Tuhan kontak dia? Tuhan tidak kontak Imam Eli. Tuhan tidak kontak anak-anak Imam Eli. Tuhan kontak bocah kecil. Tuhan kontak anak yang masih kecil. Samuel waktu diserahkan ke rumah Tuhan, masih playgroup di umur sekarang. Lalu waktu dia melayani Tuhan, dari masa dia playgroup. Lalu tidak tahu dia sekolah di SD negeri berapa. Atau SD Gloria yang mana. Dia tidak dicatat dia sekolah di mana. Tetapi pasti dia sekolah. Karena seorang Yahudi pasti harus sekolah. Dan mereka harus baca perjanjian lama. Lalu dia rajin melayani. Dia harus kerjakan PR. Tapi tidak mengenal Tuhan. PR dikumpulkan, nilainya bagus. Ke gereja rajin. Tapi tidak ada Tuhan. Anak-anak, engkau yang sudah lama ke gereja, lama di sekolah, lama masuk di kelas yang ada pelajaran agama, sudahkah Tuhan memanggil engkau? Sudahkah namamu disebut oleh Tuhan? Samuel, Samuel, bersabdalah, ya Tuhan, sebab hambamu mendengar. Perhatikan, rohani seseorang mulai hidup bukan dari bawah ke atas, tapi mulai dari atas yang kontak kita yang ada di bawah. Bukan kamu yang memilih aku dari bawah, pilih Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Artinya dari atas ke bawah. Bukan kamu yang mencari aku bawah ke atas. Tapi aku atas yang mencari engkau. Oleh sebab itu, Yesus datang dari surga ke bumi. Memanggil nama orang yang dipanggil. Yesus panggil siapa? Yesus panggil Matius. Ikut aku. Oh, Matius seorang Yahudi. Dia tahu Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kontak dia. Oh, Saulus tahu Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kontak dia. Maka saatnya tiba, Yesus mengkontak Saulus. Yesus kontak Saulus, kontak dari sorga. Yesus kontak Matius, kontak dari bumi. Lihat tema ini. Yesus yang dari sorga turun ke bumi. Di bumi, Yesus bertemu dengan Matius, mencari Matius, dan memanggil Matius. Matius, ikutlah aku. Yesus menyusur danau Galilea. Di tepi danau Galilea, dia melihat nelayan-nelayan. Begitu banyak nelayan.
Tidak dipanggil namanya. Tapi Yesus panggil yang Simon, yang Andreas, Yakobus, Yohanes. Ikutlah aku. Calling Tuhan Yesus dari bumi memanggil orang di bumi. Itu namanya Yesus datang dari surga mencari kita, memanggil kita. Yang Saulus, Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dari surga. Yesus memanggil yang ada di bumi. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lihat di sini, Yesus memanggil nama Saulus. Kontak Tuhan kepada manusia. Ini yang paling penting. Ini akan merubah sejarah. Tuhan kontak Samuel. Maka terjadi perubahan sejarah di dalam zaman hakim-hakim. Nanti akan menuju kepada zaman raja-raja. Perubahan sejarah akan terjadi waktu Tuhan kontak manusia. Dan saat Tuhan kontak manusia dengan sebut nama 2 kali, sejarah akan dirubah Tuhan. Tuhan panggil Abraham. Abraham, Abraham. Maka sejarah ibadah akan berubah. Tuhan panggil Abraham, Abraham. Pada saat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, maka terjadilah tema perubahan sejarah di dalam ibadah yang sejati. Tuhan yang menyediakan domba, bukan aku yang menyediakan domba. Manusia sediakan domba supaya diterima Tuhan dari bawah ke atas. Tapi Tuhan yang menyediakan. Abraham, Abraham. Lalu Tuhan kontak Yakub. Yakub, Yakub. Terjadilah perubahan sejarah. Yakub Tuhan utus ke Mesir. Nanti setelah di Mesir, Tuhan akan kirim kembali seluruh keturunan Yakub akan kembali ke tanah Kanaan. Perubahan sejarah akan terjadi, Tuhan akan kobok-kobok Mesir dengan utus Yakub dan anak-anaknya untuk beranak cucu di situ. Tuhan panggil Abraham, Abraham, namanya 2 kali disebut. Tuhan panggil Yakub, Yakub 2 kali disebut. Tuhan panggil Musa, Musa 2 kali disebut. Sejarah pembebasan menjadi ada hari depan. Orang Israel diperbudak di Mesir. Musa, Musa, Tuhan panggil. Kau diutus untuk ketemu Firaun. Maka terjadilah pembebasan. Lalu sampai kepada perjanjian baru, apa yang terjadi? Di dalam perjanjian baru, Yesus memanggil Simon, Simon. Iblis telah siap menampi engkau. Ada perubahan yang terjadi dari yang mau ditampi, mau diganggu oleh setan, direbut oleh setan, menjadi tidak direbut, dirubah oleh Tuhan. Setan mau ambil, tapi Yesus berkata, Simon, Simon, iblis telah siap menampi engkau, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berkata, Marta, Marta, terjadilah perubahan arah, melayani Tuhan yang seperti apa, rajin, giat, siapkan semua untuk Yesus, atau menanti Yesus yang berbicara kepadaku, dari bawah mau melayani Tuhan. Tapi yang paling penting, Yesus katakan apa kepadamu? Marta, Marta. Lalu muncul lagi, Yesus menyebutkan kota dengan sebutan 2 kali. Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku mau mengumpulkan engkau. Perhatikan nama orang disebut 2 kali, 2 kali, 2 kali. Nama kota cuma 1 kali disebut. Yerusalem, Yerusalem. Terjadi perubahan. Dari kemegahan akan menjadi kehancuran. Yerusalem akan dihancurkan. Dan poin yang kita bahas hari ini, Tuhan memanggil Samuel. Samuel. Hari ini, kalau Tuhan panggil namamu, kau ke siapa? Ya Bapa, apakah engkau memanggil aku?
engkau pergi ke papamu. Salah. Tuhan memanggil engkau, kau pergi ke siapa? Ya boksu, ada apa? Bukan boksu yang panggil. Yang paling penting, engkau mengetahui Tuhan mau engkau jadi apa. Maka sejak Tuhan kontak Samuel, Alkitab catat, Samuel dipercayakan sebagai nabi Tuhan. Artinya apa? Menjadi seorang yang mulutnya akan dipakai Tuhan. Dari masa dia muda, dipakai Tuhan. Sampai masa tua, tidak pernah dia rubah. Ayat terakhir, 1 Samuel pasal ke-12, ayat 1 sampai ayat ke-3. Semua anak punya Alkitab, baca ayat ini. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua. Dari umur 3 atau 4 tahun, sekarang sudah tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antaramu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, perhatikan kalimat ini. Engkau tidak memeras kami. Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan. Dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Artinya apa? Dipanggil oleh Tuhan. Dari masa awal dipanggil Tuhan. Sampai masa rambut beruban. Tetap setia, tidak mencuri, tidak terima sogok, tidak memeras, tidak mencari keuntungan. Sampai masa tua, hidupnya murni. Dan dia berani tantang orang Israel. Kasih tahu saya, sejak titik awal, masa muda, sampai masa saya tua, selama saya menjadi pemimpin, pernahkah ada orang yang keledainya saya ambil? Pernahkah ada orang, kalau konteks sekarang, yang barangnya saya pinjam lalu pura-pura saya lupa menjadi milikku? Yang motornya aku pinjam lalu bensin tidak mau diisi? Yang mobil gereja aku pakai pecaban saya tagih uang sama gereja? Yang uang jemaat saya ambil lalu untuk kepentingan diri? Pernahkah itu? Lalu semua orang berkata, tidak pernah. Saya berdoa biarlah anak-anak yang ada di sini, engkau yang katanya sekarang sudah lulus SD, sudahkah engkau ada Tuhan? Sudahkah Tuhan yang sejati mengkontak engkau? Jikalau Tuhan sejati mengkontak engkau, sejarah akan berubah. Dunia akan berubah. Karena ada anak yang dipersiapkan untuk dipakai Tuhan. Maukah anak-anak? Kalau Tuhan kontak engkau, dan kau berdoa, Tuhan, panggillah saya. Tuhan, sebutlah namaku, bersabdalah, bersuaralah, panggil aku. Aku siap mendengar, aku siap untuk diutus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua, dimanapun kau berada. Waktu engkau nanti masuk ke SMP, ingat apa yang dikhotbahkan hari ini. Sejak engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, sampai engkau masa tua, beranikah engkau berkata, siapakah selama aku melayani yang pernah aku peras? Alangkah indahnya kita kelak akan mendengar, belum pernah kami diperas. Berarti Samuel hamba Tuhan yang sejati.
Tidak seperti Imam Eli. Dialah pengharapan untuk masa yang akan datang. Tapi Samuel sudah nggak ada. Samuel sudah mati. Sudah nggak ada dia. Zaman sekarang, Tuhan memanggil anak muda. Amin. Siapkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak yang ada di SD Gloria ini. Tuhan yang sudah memakai guru-guru, Tuhan yang sudah memakai hamba-hamba Tuhan dan orang tua menjaga dan mendidik anak-anak. Tuhan yang sudah memberkati semua anak-anak. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali. Sudahkah anak-anak mengenal Kristus secara pribadi? Sudahkah Tuhan kontak di dalam hati mereka? Sebelum saya lanjutkan doa ini, saya mau tanya engkau yang ada di rumah. Siapa berkata hari ini, Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau Tuhan pakai. Saya mau Tuhan kontak saya. Dan jikalau Tuhan kontak saya mau menyerahkan seluruh hidupku untuk menjadi hamba Tuhan. Meskipun sekarang saya belum mengerti banyak Alkitab, tapi kelak saya akan belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Saya akan dipersiapkan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang akan merubah sejarah di masa yang akan datang. Siapakah yang berkata-kata seperti ini, engkau yang ada di rumah, Tuhan melihat engkau, yang mau didoakan, yang mau kalau Tuhan pakai engkau, seperti Samuel, menjadi seorang hamba Tuhan. Saya akan doakan engkau. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi di rumah. Di rumah di mana saja engkau berada. Sekarang angkat tanganmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya lihat ke depan, di depan saya ada iPad. Saya bisa lihat tangan kalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang tangan diturunkan. Siapa yang mau didoakan? Pak Pendeta, doakanlah saya. Saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Supaya jangan saya terus dari bawah seperti sedang melayani yang ada di atas. Tapi yang di atas belum pernah kenal saya. Saya mau dikenal oleh Tuhan. Saya mau ada keselamatan. Saya mau ada Kristus di dalam hatiku. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Pak Pendeta, doakanlah saya. Yang mau sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan engkau. Puji Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Siapa lagi yang mau didoakan? Yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya akan doa tutup. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan jagalah anak-anak di dalam masa muda mereka ini. Seperti Tuhan menjaga Samuel. Tuhan lindungilah mereka. Tuhan jaga kerohanian mereka. Tuhan kirimlah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mendidik mereka di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Hamba-Mu khusus berdoa untuk semua guru-guru yang Tuhan percayakan untuk mendidik hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di tangan mereka, dan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di tangan mereka yang sekarang masih kecil ini, yang kelak akan Tuhan pakai merubah dunia. Tuhan berikan kepada semua guru-guru hati yang mencintai anak-anak, hati yang mau berkorban, karena semua orang tua, guru-guru, hamba Tuhan sedang melakukan satu investasi jangka panjang yang sangat besar, yaitu untuk menanti anak-anak didik satu persatu dewasa dan satu persatu dipakai oleh Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, berkatilah orang tua yang bekerja mencari nafkah membesarkan anak-anak. Tuhan berubah anak-anak yang dulunya kalau dipanggil tidak menyahut, dulunya dipanggil malas untuk bangun. Mulai hari ini, apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman Tuhan, seperti Samuel, biar anak-anak di masa sekarang dilatih oleh Tuhan. Mempunyai telinga yang peka, mempunyai hati dan kaki yang cepat untuk melangkah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah di dalam masa liburan ini, sampai masuk
di bangku sekolah yang baru, di SMP nanti. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.